Benda dengan bentuk yang sama berada di arah sana, sekitar 5.500 meter dari sini. Di situ ada pengguna rantai. Matikan HP-nya. Cobalah memberiku satu perintah dengan suara yang sangat perlahan. Angkat tanganmu. Operasi dimulai. Aku tahu kau di mana. Tak usah bersembunyi, keluarlah. Kau Senritsu ya? Kau gesit sekali ya. Senang bertemu denganmu, Killua. Iya. Wajahmu menunjukkan kalau kau dalam keraguan. Tidak. Tak perlu khawatir. Hotel Vistekel adalah salah satu dari tempat penginapan keluarga Nostrad, kan? Ya, tapi 3 hari yang lalu saat memeriksa situs, katanya mereka sudah check out. Pasti mereka menyewa kamar yang lain dengan nama samaran. Besar juga nyali mereka. Biarpun isi pembicaraannya tak terdengar karena tertutup oleh hujan, tetapi daerah situ terdengar suara orang bicara. Kalau dilihat dari bunyi langkah kakinya, mereka ada 5 atau 6 orang. Ada juga perempuannya. Mereka menuju ke arah yang berlawanan dengan tempat kita berada. Hebat sekali. Padahal pendengaranku dan Gon termasuk yang cukup tajam. Karena memang seperti itulah kemampuan yang kumiliki. Bahkan ada juga pemilik kemampuan Gugenke yang bisa mengopi gedung. Nah, ayo jalan. Kita harus membuntuti mereka sebelum terlalu jauh, hingga suaranya tak terdengar lagi, kan? Tentu saja. Sepertinya Kurapika benar-benar terdesak ya, sampai meminta bantuanku segala. Iya. Sebenarnya dia ingin melakukan semua hal sendirian, kan? Kurapika itu. Iya, memang begitu. Apa masih ada lagi rekan Kurapika yang lainnya? 2 orang lagi. Biarpun sebelumnya ada yang lebih banyak. Jangan-jangan kau pembunuh bayaran ya? Dulunya. Bagaimana kau bisa tahu? Suara langkah kakimu, padahal kita sedekat ini. Tapi Estinto. Apa? Es? Apa kau bilang tadi? Estinto. Itu adalah istilah bidang musik. Artinya suara yang sangat lemah, hampir tidak terdengar. Iya, ini sudah kebiasaanku bergerak tanpa menimbulkan bunyi. Di antara orang yang pernah aku temui selama ini, gerakanmu paling tak terdengar. Kemampuan yang luar biasa. Aku bisa mengerti perasaan Kurapika yang mengharapkan bantuanmu. Iya, biarpun sebenarnya aku enggan melakukannya. Apa benar? Berhenti. Sekitar 100 meter setelah belokan jalan ini, ada mereka di situ. Kau bisa membedakannya dengan langkah kaki orang lain ya? Setiap orang memiliki langkah kaki yang berbeda.
Ini benar-benar luar biasa. Dari jarak sejauh ini, aku tidak perlu menggunakan jetsu. Ditambah lagi tidak perlu khawatir terlihat oleh mereka. Tunggu sebentar di situ. Aku akan meriksa apakah target kita ada. Mantan pembunuh bayaran memang hebat. Halo? Kilua? Iya, wanita itu ada. Tapi dia bersama dengan teman-temannya. Mereka berjumlah 6 orang. Di antaranya ada juga pria penguncil itu. Lalu ada 1 orang lagi yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Sepertinya dia adalah pimpinannya. Seperti apa orangnya? Memakai mantel panjang hitam, di bagian punggungnya ada gambar salib terbalik. Rambutnya hitam disisir ke belakang. Wajahnya tidak terlihat. Bukan hanya itu, kelihatannya sama sekali tidak ada celah. Aku takut untuk melihatnya dari depan. Penjagaannya sangat ketat. Selama mereka masih berkumpul, kurasa tidak akan ada celah sekecil apapun. Gon, coba berikan padaku. Sekarang, kau ada di mana? Di depan gedung Motoba, aku sedang berjalan di jalan kontinental menuju ke arah barat. Ada stasiun. Mereka mau bergerak naik kereta ya? Bisakah kau naik kereta yang sama? Tergantung keadaan. Kalau penumpangnya banyak, mungkin bisa kuusahakan. Coba usahakan. Tolong ya. Baik. Leorio, arahkan mobil ke selatan. Ke selatan? Baiklah. Senritsu mengawasi mereka dari gerbong yang sama. Aku di gerbong paling belakang. Ini adalah kereta yang menuju ke stasiun Kestel. Jadi benar naik kereta. Padahal yang aku tahu, waktu menangkap kami mereka menggunakan mobil. Iya, Kalau di pusat kota, kemacetannya itu memang cukup parah. ke arah stasiun Kestel. Sepertinya mereka memang menuju ke pusat kota. Kalau tidak salah, tempat pelelangan letaknya di sana kan? Hotel kami juga terletak di area yang sama. Ya, itu benar. Sedang kupertimbangkan. Mengertilah, tidak semudah itu. Benar. Biaya makannya saja tidak bisa dilupakan. Selain itu, masalahnya adalah dengan kamu sendiri. Iya. Sial, bicara terus. Nah, sampai nanti ya. Ya, kau juga berhati-hati. Sekarang situasinya sangat berbahaya. Dah. Eliza, ayo ke toko yang lain. Iya, baik. Maaf. Kau kelihatan sangat gembira. Apa ada sesuatu yang menyenangkan? Iya. Bagus. Sudah turun ya? Sudah ada gerakan. Kami turun di stasiun Ripa.
Gawat, itu arah menuju hotel. Ya, Kurapika, ada apa? Hah? Kau serius? Sudah ketahuan kalau kita pindah kamar. Lebih baik kau segera pergi dari situ. Tentu saja, aku akan segera pergi dari sini. Semua barangku tinggalkan saja. Cuma benda ini saja yang harus kubawa. Di depan stasiun. Bukankah lebih baik kalau kita sedikit lebih mendekat? Tidak boleh. Ah, Aku takut kalau kita lebih mendekat, lawan kita akan menyadari keberadaanku. Gon, dari sini sampai ke pintu masuk stasiun adalah jarak jangkauanku. Jarak yang cukup untuk menyerang mereka tanpa keberadaanku disadari. Untuk menyerang dari jarak ini butuh waktu sekitar setengah detik. Orang sehebat mereka pasti bisa menghindar dengan mudah dengan waktu sebanyak itu. Karena itu perhatian mereka harus dialihkan oleh hal lain. Laba-laba. Apa? Ke arah hotel? Shizuku, daripada mencari dengan cara seperti itu, lebih baik kau minta bantuan orang lain. Jadi ke tempat duplikat mata merah berada ya? Sedang bergerak. Perlahan-lahan turun ke bawah. Pasti elevatornya. Dia mau keluar dengan membawa mata merah. Ayo cepat, pimpinan. Setelah ini kita berusaha untuk menangkapnya. Baiklah, jaga jarak masing-masing agar bisa saling membantu. Pokoknya jangan sampai merepotkan teman-teman yang lain ya. Pak Konoda, begitu lawan tertangkap, segera periksa dia dengan cepat. Aku mengerti. Setelah itu Nobunaga. Kau boleh melakukan sesukamu. Maju. Mereka lari menuju hotel. Apa? Cepat sekali. Masuk stasiun, mereka bergerak sedang berlari ke arah barat laut. Iya, sekarang aku
sedang mengejar mereka. Jangan mengejar mereka, itu berbahaya. Pasti akan segera ketahuan. Kurapika, sebaiknya kau hentikan sekarang juga. Hah? Diputus? Dasar bodoh. Karena masih hujan, kita mampir ke toko kue dulu ya. Ide bagus. Hebat. Mereka hebat. Apa itu? Ninja, itu ninja. Sepertinya aku sudah selamat. Aku sudah tidak tahan lagi. Tadinya aku mau bertahan sampai menemukan pekerjaan berikutnya. Tapi aku mau berhenti hari ini juga. Dia sedang bergerak dengan kecepatan 50 km per jam menuju ke arah jam 2. Dia sudah naik mobil. Rio, mana Gon? Dia pergi menyusul Kurapika. Sebenarnya aku disuruh agar menunggu saja di sini, tapi aku tak bisa diam saja. Sekarang aku sedang menuju ke arah Hotel Wisteka, tapi karena jalannya macet, aku sama sekali tidak bisa maju. Ah, ya sudah. Kami juga akan mengejar Kurapika. Dasar, mereka semua bertindak seenaknya sendiri. Kilua. Lawannya ada 6 orang, padahal dihadapi satu persatu saja sudah susah. Bukan hanya Kurapika, Gon juga dalam bahaya. Tidak bisa dibiarkan. Sial, jalanan macet. Oh, Pengguna rantai, akan kulepaskan kau. Kita dibuntuti. Sejak kapan? Celaka. Karena terlalu serius mengejar lawan, aku jadi tak menyadarinya. Karena dia berusaha mengejar kita, berarti dia Ada kemungkinan itu si pengguna rantai. depan dan belakang. Orang yang sedang kabur dan orang yang sedang mengejar. Mana sebenarnya si pengguna rantai? Pimpinan, Nobunaga, Pakunoda, Portopi, kalian mengejar orang yang di depan. Baik, baiklah. Kuserahkan orang belakang pada kalian. Kalau ternyata dia si pengguna rantai, kalian harus menunggu sampai aku kembali. Nobunaga, ayo. Ya, aku datang. Kalian melihatnya? Hanya sekelebat. Wajahnya tak terlihat. Di gang 1 orang, dan di tempat sampah 1 orang. Baik. Jangan lupa menggunakan Gyo. Baik. Sanritsu, mereka berhenti. Sepertinya sudah ketahuan. Kira-kira berapa jauh ya? Sudah dekat, tapi kita harus bergegas. Iya. Ayo cepat maju. Baiklah. Aku lewat jalan pintas saja. Hai laba-laba. Kalau mau maju, majulah. Jangan Kurapika. Mustahil bisa mengalahkan 3 orang sekaligus saat mereka sedang dalam keadaan waspada. Kurapika.
Bagaimana ini? Bagaimana ini? Baiklah, ini untung-untungan. Wadah, Gan. Maaf, aku tidak akan mengejar lagi. Maafkan aku. Lagi-lagi anak ini, Apa dia anak yang kalian bicarakan tadi? yang seorang lagi ada di gang kan? Keluarlah. Mau apa kalian? Tak ada lagi mafia yang memberikan imbalan untuk menangkap kami. Ah, benarkah? Kenapa? Bagaimana pimpinan? Tangkap mereka. Ah, Vince, ini aku. Datanglah ke Hotel Westeker. Bukankah lebih baik kita habisi saja mereka di sini? Tidak, aku percaya pada firasatmu. Kalau benar mereka punya suatu hubungan dengan si pengguna rantai, lebih baik mereka dibiarkan hidup dulu. Terlalu percaya juga tidak baik. Ada satu hal yang ingin kutanyakan. Aku heran kenapa kau bisa membunuh orang-orang yang tak ada sangkut pautnya denganmu. Buat orang yang sudah menyerahkan diri, wajahmu terlihat begitu penuh rasa permusuhan. Kenapa ya? Mungkin karena tidak ada sangkut pautnya. Kalau ditanyai seperti itu sulit juga untuk menjawabnya. Mengungkapkan alasan dengan kata-kata, aku tidak begitu menyukainya. Tapi bisa jadi tidak, mungkin bisa dibilang pasti. Kunci untuk memahami diriku terletak di situ. bicara apa dia? Pimpinan, Pergilah ke hotel dan tunggu Vince di sana. Kalau mereka berusaha kabur, bunuh saja. baik. Minimal kita harus menjaga jarak sejauh ini. Kalau tidak, nanti bisa ketahuan oleh mereka. Apalagi saat ini mereka sedang waspada. Kurang ajar. Terbawa emosi itu tidak boleh, Kurapika. Aku mengerti. Kau tidak mengerti. Gara-gara pengajaranmu yang terlalu beresiko itu, mereka berdua jadi kena bahaya. Apa kau mengerti kenapa mereka berdua menyerahkan diri sendiri dengan sengaja? Itu karena kalau sampai kau tertangkap sekarang, tak akan ada lagi orang yang mampu menggantikan Ryodan. Maaf. Orang seperti apapun, suatu saat pasti akan memiliki celah. Bersabarlah, jangan terbawa emosi. Ya. Sepertinya tidak ada yang mengejarku. Tapi aku tidak boleh lengah. Aku tidak boleh berakhir seperti pimpinan Daltron dan yang lainnya hanya gara-gara jadi penjaga gadis bodoh itu. Demi Elisa dan mereka ini, aku tidak boleh sampai mati. Celaka. Padahal Hotel Westeker sudah sangat dekat. Kalau begini aku bisa terlambat. Dia berusaha menjauh dari kota. Masih bergerak dengan kecepatan 50 km per jam. Yang mana si pengguna rantai itu? Orang yang sedang kita kejar ataukah yang sedang dikejar pimpinan? Yang manapun juga duplikat buatan Kortopi akan menghilang dalam beberapa jam lagi. Kita harus bergegas. Akan kubiarkan dia lolos. Tiba-tiba kecepatannya menurun 30 km per jam.
Sia, bisa seperti ini. Kortopi? Yang itu. Iya, bagus. Tenang, tenang. Berdasarkan pengalaman selama bertahun-tahun, justru di saat seperti inilah aku harus bersikap tenang. Hei, apa yang kau lakukan? Itu laba-laba. Apa-apaan? Takkan ku lepaskan. Akan ku pastikan apakah kau pengguna rantai atau bukan. Selamat. Sudah masuk jangkauanku. Ya! Sukuara bagaimana? Teleponnya tidak diangkat. Semoga saja dia berhasil lolos dengan selamat. Dia bukan pengguna rantai. Iya, dia ada dalam daftar. Ayo turun. Begini-begini, aku cukup punya kemampuan. Berulang kali aku berhasil lolos dari maut. Dalam hal seperti ini, firasatku bekerja dengan sangat baik. Sekarang firasatku mengatakan, aku akan mati di sini. Mau kemana lagi aku? Kurang ajar, akan kucincang kau. Aku mau tanya beberapa hal. Jawablah dengan jujur. Di antara rekanmu ada orang yang bersenjatakan rantai, kan? Di mana dia sekarang? Bicara apa kau? Siapa kalian sebenarnya? Berani-beraninya kalian melakukan ini padaku. Jawab pertanyaanku. Berikutnya aku patahkan tangan kirimu. Sudah kubilang, jangan bergerak. Dan jawab saja pertanyaannya. Kalau tidak akan kucincang kau. Apa yang terjadi dengan Ubogin? Dia adalah pria besar yang pernah kalian tangkap. Dia sudah kabur. Aku tidak tahu apa yang terjadi padanya setelah itu. Mana temanmu yang lain? Mereka juga sudah kembali duluan. Aku pun dalam perjalanan pulang. Kau tidak boleh berbohong. Itu benar. Mana mungkin aku bisa berbohong dalam keadaan seperti ini? Aku tanya sekali lagi. Di mana si pengguna rantai itu? Sudah aku bilang aku tidak kenal orang seperti dia. Dia bukan temanku. Pertanyaan terakhir. Apa kau punya orang yang kau sayangi? Jadi gadis itu namanya Elisa ya? Dia cantik ya? Kalian berani menyentuh Elisa? Sudah kubilang dari tadi, jangan bergerak. Elisa. Lapor saja pada polisi. Orang itu dipenggal. Sudah dapat data si pengguna rantai itu? Tentu saja. Merepotkan kalau dijelaskan dengan mulut. Jadi akan kumasukkan memorinya ke kalian. Memasukkan? Dengan ini.
akan kutembak. Tapi kalau kau takut, Dasar bodoh, cepat lakukan. Kita kan sudah 10 tahun saling mengenal. Wah, sekarang dia menembak temannya sendiri dengan pistol. Iya, ngeri sekali. Mungkin kau mengatakan itu dengan tujuan membuat kami resah. Kalau begitu, biar aku yang memeriksa apakah benar-benar ada penyusup yang lain. Memang ada. Kaulah penyusup yang seorang lagi. Aku ucapkan selamat datang kepada kalian semua. Kalau bulu suara tak bisa ditahan dengan jarum kan? Hei, Kurapika! Apa yang mau kau lakukan? Sudah jelaskan. Akan kutangkap dia. Tunggu dulu! Sekarang Daltron sedang memberi komando. Tak ada hubungannya. Sebaiknya kau tak usah pergi, karena aku tak ingin terjadi sesuatu padamu. Firasatku mengatakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Kau bermaksud untuk menangkapku hanya dengan rantai seperti itu. Kau akan menyesal nanti kalau tidak segera membunuhku. Diam. Apa kau tak mengerti? Ini adalah satu-satunya kesempatan bagimu. Ayo, jangan buang-buang waktu lagi. Sudah kubilang, diam. Begitu rupanya. Ini benar-benar praktis. Ternyata seperti itu wajahmu ya. Hei Kurapika. Wajah dan namamu takkan kulupakan sampai aku berhasil membunuhmu. Padahal sudah ditembak tapi masih hidup. Apa-apaan ini? Syuting acara TV ya? Tapi itu, lihat. di sini ada seorang pria yang bernama Sukuwara. Biarpun dia tidak tahu apa yang terjadi pada Ubu setelah itu, tapi kami sudah mengetahui wajah dan nama pengguna rantai. Tipe kemampuannya masih belum jelas. Baiklah, kutunggu di Hotel Wistekel. Sepertinya identitas pengguna rantai sudah ketahuan. Temannya yang masih tersisa, tinggal 3 orang. Ayo. Rencananya sudah kukatakan pada Kurapika. Kalau di lobi hotel itu mungkin dilakukan, Kurapika pasti mampu melakukannya. Tapi masih belum ditentukan kapan melakukannya. Selain itu, Kurapika juga tidak tahu kami sedang dibawa kemana. Kalau tidak segera memberitahukan tepatnya pada Kurapika, persiapan rencana juga tidak bisa dilakukan. Apa tak ada suatu cara? Senritsu pasti bisa mencuri dengar pembicaraan telepon tadi. Dengan begini, Kurapika pun bisa tahu kami sedang dibawa pergi kemana. Kalau tempatnya di hotel, ada suatu rencana yang bisa dilakukan dalam keadaan seperti ini sekarang. Cara terbaik untuk mengalihkan perhatian mereka, Kurapika dan Senritsu pasti bisa mengambil jalan putar untuk mendahului kami dan melakukan persiapan.
Tapi masalahnya adalah kapan hal itu akan dilakukan. Hal seperti ini tidak bisa dilakukan tanpa ada kesepakatan dulu. Kesempatannya hanya sesaat. Terlambat sepersekian detik bisa merenggut nyawa. Diperlukan suatu aba-aba agar semuanya bisa melakukan gerakan secara bersamaan. Kalau tidak segera berusaha untuk memberitahukan rencana ini dan menentukan kapan dimulainya, kami bisa kehilangan kesempatan yang sangat langka. Bukan hanya itu, nyawa kami pun bisa terancam. Kita tunggu di sini. Celaka, sama sekali tidak bercelah. Mulai sekarang mereka pasti akan mengawasi setiap orang yang masuk lobi. Semoga saja teman-teman sudah sampai di sini terlebih dahulu. Senritsu, kau dengar? Kalau kau dengar, berilah suatu tanda. Senritsu, kalau kau dengar, berilah tanda. Senritsu, kalau kau dengar, berilah tanda. Apa tak ada satu cara? Sial, tidak bisa ya. Tapi hanya inilah satu-satunya cara. Senritsu. Kau kira sekarang jam berapa? Leorio? Leorio? Dasar bodoh, hotelnya bukan yang itu. Hotelnya Wisikel. Kenapa kalian bisa sampai salah dengar? Kau ini selalu saja begitu. Apa kalian lihat-lihat? Mau berkelahi atau menantangku? Mau dihabisi? Biarkan saja, jangan dipandangi. Oh, ya. Aku ini bukan tontonan. Hei, apa? Aku tidak sedang bicara denganmu. Gara-gara punya bawaan bodoh seperti kalian, masa depanku jadi gelap. Dengar ya, untuk kali ini aku akan menutup mata. Kalau sampai terjadi lagi, kau akan tahu akibatnya. Dengar baik-baik, jam 7 tepat. Sebelum itu kau harus sampai di hotel. Jika terlambat berapa detik, ku pecat kau. Gelap gulita, menutup mata, jam 7 tepat. Itu adalah pesan. Kurapika juga menyadarinya, manfaat yang kegelapan. Menyebalkan, apa dia mengerti? Memang dasar bodoh. Untuk melonggarkan ikatan dan melepaskan tali sebelum mulai serangan butuh waktu 0,7 detik. Ini mudah. Bila lampu tiba-tiba mati, bahkan orang seperti mereka pun butuh waktu beberapa detik sebelum terbiasa dengan kegelapan. Nah, setelah kami menyiarkan acara Request Time selama 2 jam, kini tibalah saatnya lagu terakhir. Ini adalah lagu permintaan dari saudara Termin. Judulnya adalah Muncan. Wah, 5 menit tinggal lagi. menit Iya. lagi. Kami diperlukan sesuai kehendak mereka. Hunter x Hunter episode berikutnya. Sinyal waktu, kegelapan, rantai yang terlepas, tidak kelihatan apa-apa.